نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده سبحان الذي علم الإنسان حتى علمه ووحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحوض والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة أما بعد فإن مثل ما بعث الله نبيه كمثل غيث أصاب أرضا واسعة ومنها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام Jalaluddin Abdul Rahman Al-Mahalli wa Syekh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti nafa'anallahu bihima wa bibarakati ulumihima fid dini wa dunya wal akhirah wa alihima wa masyayikhina wa usulina wa ahmaina kafah wa ashabil kutubil ladhi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabahu wa idza hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fi daraini amin. Qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tura ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman bil anbiya'i min qablu, ya, terhadap nabi-nabi sejak dahulu. Wal ladzina hadu humul yahudu, dan orang-orang yang mengikuti agama Yahudi, wan nasara, ya, Nasrani, wasabiina, dan para pengikut sabiin, itu ta'ifatun minal yahudi awin nasara, satu kelompok sekte, ya, ajaran Yahudi atau Nasrani. Itu ada yang mengatakan bahwa Sabi'in itu adalah pengikutnya dari Sabi'i bin Sis bin Adam. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan bahwa Sabi'in itu adalah orang-orang yang menyembah, ya, bintang ke bintang, ya, dan menyembah malaikat. Ya, jadi dia keluar dari ajarannya, ya. Nah, sehingga dikatakan wasaibina ada almailina andini, yang keluar, yang menyimpang dari agama mereka itu, sekte. Nah,
Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi terdahulu, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in itu, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ada orang yang beriman di antara mereka itu kepada Allah dan pada yaumil akhir, fi zamani nabiyina, pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang mengikuti terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan cuma kafir Quraisy gitu ya. Ada mereka itu memang sudah beragama Nasrani, sudah beragama Yahudi, dan sudah memeluk Sabi'in ya. Wa amila sholihan bi syariatihi, dan mereka ya melakukan amal-amal soleh menurut syariat mereka. Nah, bagaimana seandainya orang yang melakukan syariat mereka, melakukan kebaikan yang mengikuti ajaran mereka itu, tetapi dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan Nabi Muhammad, dia beriman dengan syariatnya Muhammad, tapi pelaksanaannya mengikuti ajaran mereka. Bagaimana? Falahum ajruhum ay sawabu a'malihim inda rabbihim. Maka bagi mereka itu ada pahala ya atas amal-amal yang mereka lakukan inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Nah, jadi kita tidak tidak bisa menutup mata ketika melihat kalau bukan orang Islam berarti harus ya ditutup kedua mata kita atau menutup sebelah mata kita. Ya, berdasarkan ayat ini bahwa ada agama Nasrani, agama Yahudi itu yang mereka mengikuti ajarannya itu, tetapi menerima, mengimani tentang kerasulan Nabi Muhammad dan syariatnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, itulah yang punya korelasi dengan surah ya Ali Imran yang menjelaskan bahwa boleh bagi orang mukmin laki-laki itu menikahi ahlul kitab Nasrani, wanita Nasrani maupun wanita Yahudi ya, itu diperbolehkan. Karena memang ada di kelompok mereka itu yang masih berpegang secara ya konsisten ya, secara terus menerus ya. Tetapi bedanya dengan yang lain, dia menerima Nabi Muhammad, dia mengakui kenabiannya, tetapi dia tetap pada agamanya. Nah, itu juga kan kenapa ya seperti Nabi menikah dengan Maria Al-Qibti. Maria itu agamanya Nasrani, dan Nabi Muhammad itu punya anak satu dari istri yang namanya Maria, namanya Ibrahim. Ganteng, cerdas, tapi umurnya tidak panjang ya. Sehingga Nabi pernah mengatakan ketika memakamkan Ibrahim itu, "Laukanan Nabi ba'di fakana hadza." Kalau memang ada nabi lagi setelahku, anak ini yang pantas jadi nabi. Nah, ini ya jadi kita nggak bisa menutup sebelah mata. Ada tuh ya orang-orang yang Kristen Ortodoks, yang Yahudi Ortodoks, yang mereka itu sebenarnya mengakui tentang ya kenabian Nabi kita Muhammad ya. Ketika kita baca Sirah Nabawi ya, di minggu keempat itu kan, bahwa Nabi ketika masih kecil itu ya diajak ke Sam, masih muda maksudnya, ketemu sama tokoh ya agama itu, maka dilihatnya bahwa inilah yang menjadi ya Nabi akhir zaman, karena tanda-tandanya, ciri-cirinya ada semua. Itu kan menunjukkan bahwa enggak semua agama Nasrani, Yahudi itu dipukul rata tidak menerima Nabi Muhammad, tidak begitu. Nah,
ini yang menginformasikan ini Allah langsung. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa duka, ya, rasa takut pada mereka, dan tidak ada ya sedih, ya, duka. Mereka sama. Berarti sama dong dengan orang Islam, sama. Nah, inilah yang dipahami oleh sebagian orang bahwa agama itu sama saja gitu. Agama sama saja, ya. Sama-sama mengajak kebaikan, sama-sama ya diakui bahwa mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu bukan cuma yang Islam, yang Yahudi dan yang Nasrani pun masuk dalam pengertian itu, ya. Nah, jadi tapi pemahamannya, penjelasannya tidak digeneralkan, bukan maknanya semua, ya. Bukan semuanya seperti itu, bukan. Ruya fi dhamiri man wa amila, ya, dipelihara pada ayat ini lafaz man dan amila. Jadi itu man amana artinya orang yang beriman, wa amila sholihan itu dipelihara, artinya itu dijadikan pedoman. Siapa yang mendapat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Lafzu man wa fi ma ba'dahu maknaha. Lafaz man itu man amana dan kalimat yang sesudahnya itu, ya, dalam satu makna, dalam satu pengertian. Artinya bukannya semua yang beragama Nasrani, beragama Yahudi, kemudian Sabi'in, mereka itu sama, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bukan juga. Tapi ada, kata Nabi, di zaman itu, di zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad itu, yang mereka mengakuinya. Apakah sekarang ini tahun 2022 itu masih ada, ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang semacam ini? Wallahu a'lam. Ya, kita sulit untuk mendeteksi sejauh mana itu. Tapi yang paling dekat dengan kita, ya, yang paling dekat dengan kita, kira-kira 10 tahun yang lalu lah, kira-kira itu, ya, kan artinya dekat sama kita itu. Yasser Arafat itu istrinya namanya Raisa. Raisa itu orang Nasrani, ya. Nah, jadi itu menjadi sebuah perkawinan politik, seperti halnya Nabi menikahi, ya, salah satu istri beliau, ya, dari keturunan Harun, ya, yang memang orang-orang Bani Nadir, ya, dari kelompok orang-orang Yahudi. Nah, ada yang seperti itu. Apakah itu masih ada sampai sekarang? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, ya. Wazkur iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, ya. Wazkur, dan ingatlah, iz akhazna mitsaqakum, ketika kami membuat perjanjian, ya, membuat perikatan kepada kalian, ahda'akum bil amali bima fit Taurat, yaitu perjanjian kalian untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, ini ketika kalau kita baca surah di Jumat itu, Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf bukan Taurat, ya kan? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf, lembaran-lembaran petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa, namanya suhuf, bukannya kitab. Kemudian, ya, pada perkembangannya itu maka diturunkan Taurat gitu. Ya, jadi mungkin secara sosial
kemasyarakatan berkembang ya atau peradabannya yang berkembang sehingga suhuf itu disempurnakan menjadi kitab ya. Nah, Taurat diturunkan itu ya yang menjadi permintaan orang-orang ya yang ada di sekitar Nabi Musa ya yang lalu sudah dibicarakan itu, minta diberi petunjuk ini, minta diberi petunjuk itu dalam perspektif Tuhan adalah perjanjian. Ketika dia meminta petunjuk Tuhan kemudian diturunkan Taurat, itu namanya sebuah perjanjian ya. Nah, jadi yang dimaksud adalah kitab Taurat ketika diturunkan itu adalah perjanjian pengikut Nabi Musa bersama Tuhan untuk mengamalkan Taurat ya. Kemudian Allah mengatakan wa qad rafa'na fawqakumut tur, dan kami tinggikan di atas kalian itu Tur ya, Jabal Tur. Kalau di dalam Atin wa turi sinin ya, Jabal Tur ya. Al-Jabal iktala'nahu min aslihi alaikum. Itu iktala'nahu itu maknanya kami bikin berjalan seperti turun dari atas. Maksudnya orang kalau turun dari gunung itu capek dan berisiko, tetapi Allah memberikan kemudahan ya. Dan itu yang dimaksud dengan warofa'na fawqakumut tur itu maknanya Allah memudahkan ya kepada kalian itu turun dari bukit Tur Sinai. Lima abaitum qabulaha, ketika pada saat kalian tidak mau menerimanya ya, tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Wa qulna, dan kami katakan khuzu ma atainakum biquwwatin, ambillah, peganglah ma atainakum biquwwatin, apa yang kami datangkan kepada kalian biquwwatin, dengan kokoh. Pegang itu Taurat, maka insya Allah selamat. Itu, dan memang Allah itu menggunakan khuzu ma'atainakum biquwwatin, itu bukan cuma kepada Nabi Musa ya, kepada Nabi juga ya. Daud khuzil kitaba bil quwwah, Nabi juga ya, Allah mengatakan kepada Nabi Daud seperti itu, ya Daud khuzil kitaba bil quwwah, hai Daud peganglah kitab dengan sungguh-sungguh ya. Bijiddin wajtihadin, dengan sungguh-sungguh, wajtihadin ya, dan dengan ijtihad ya, dengan penuh ya kajian penelitian. Wazkuru ma fihi bil amali fihi la'allakum tattaqun. Wazkuru ma fihi, dan pikirkanlah apa yang ada di dalamnya itu tadi, bil amali bihi, dengan cara mengamalkan isi Taurat itu tadi, la'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak sekalian, Ibu sekalian, maknanya itu agama Yahudi dan Nasrani Sabi'in yang mereka itu sekte nyempal itu, kalau mereka menerima Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad ya, mengakui keimanannya, maka sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak masalah. Dan Allah menyatakan kepada mereka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, jadi yang bermasalah itu ketika ya, itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ya videonya Irene Handono ya, yang lebih berkemampuan untuk menjelaskan bahwa Nasrani yang sekarang itu bukan yang dulu. Sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan hidup ya, sehingga kita dianggapnya berseberangan dengan mereka. Mereka mengatakan berseberangan dengan kita ya. Saya tidak mampu itu menjelaskan karena dia biarawati, kemudian dia Muslim
Ya, jadi seorang muslimah yang baik, bahkan saya sering mendengar kajian-kajiannya itu di Rasil TV atau di Rasil radio silaturahim. Dia bisa ya kalau pas-pas Natal, dia memang sengaja ditampilkan untuk menjelaskan sampai tanggalnya, tahunnya dia bisa sebutkan penyimpangan yang dilakukan ya. Nah, jadi kalau murni gitu, kesimpulannya kalau murni gitu, memang itu nggak mungkin bertolak belakang gitu. Kalau murni nggak mungkin dia menentang Nabi Muhammad, karena memang tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani pada waktu itu ya melihat langsung itu tanda-tanda kenabiannya Nabi Muhammad, sehingga seorang rahib ini minta kepada pimpinan itu untuk dibawa pulang ya, jangan meneruskan ya perdagangannya itu tadi. Dari kita sudah baca ya pendeta Nasrani ketika melihat tanda-tanda. Yang kedua, ada mungkin yang Bapak masih ingat bahwa ada tokoh Yahudi namanya Husain ya, Husain. Dia sebenarnya pengen menjatuhkan Nabi Muhammad karena pengikutnya tambah banyak gitu. Sehingga ketika dikumpulkan orang Yahudi, Nasrani, orang musyrikin kota Mekah, termasuk pengikut Nabi Muhammad itu, dia bertanya dengan 3 hal ya, pernah saya sampaikan waktu Maulidan kalau tidak salah. Ya Muhammad, ya inni sa'ilun an salasin ya la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Ya Muhammad, aku ingin bertanya kepada engkau tentang 3 hal. Tidak akan bisa menjawabnya kecuali seorang nabi. Ya, dia tanya tentang ma'awwalu ta'amin yakuluhu ahlul jannah. Apa yang dimakan pertama oleh penghuni surga. Kemudian ma'awwalu asyrati sya'ah. Apa itu instrumen datangnya hari kiamat. Kemudian yang 3, mabalul waladi yanza'u ila ummi au ila abi. Apa faktor apa seorang anak itu ya mirip kepada ibunya atau mirip kepada bapak. Kemudian Nabi menjawabnya, dan orang ini masuk Islam. Ya, tokoh agama Yahudi ini masuk Islam. Sehingga dia menjadi masyhur ya, seorang muslim. Bahkan dimanfaatkan juga sama Nabi. Jadi dia ditaruh di rumah, kemudian orang-orang Yahudi datang. Nabi mengatakan, bagaimana seandainya tokoh kalian, ulama kalian masuk Islam ikut sama aku, apakah kalian ya mau ikut kepada agama? Orang-orang itu mengatakan tidak mungkin. Tokoh kami, agama kami itu ikut kepada engkau ya Muhammad. Kamu. Maka disuruh keluar Husain. Ya. Maka lari mereka. Mereka nggak mau terima. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu yang pada zaman Nabi itu masih bisa dia ya menerima Nabi kita Muhammad SAW. Berbeda halnya dengan yang sekarang. La'allakum tattaqun, niscaya kalian menjadi orang takwa, yang mana ya tattaqun ya, orang yang terpelihara an-nar ya, dari api neraka, awil ma'asi, atau terpelihara dari kedurhakaan. Ya, jelas ya. Jadi yang mengatakan itu Allah sendiri. Summa tawallaitum a'radtum min ba'di dzalikal mitsaqi an ta'ati. Kemudian kalian berpaling dari yang demikian itu tadi perjanjian ya untuk melakukan ketaatan. Enggak mau ya mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Falaula fadlullahi alaikum,
Kalau bukan karunia Allah yang diberikan kepada kalian, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah lakum, ya, diberikan pada saya kalian itu bitaurati au takhiril azabi, ya, dengan diturunkannya Taurat atau ditundanya azab itu tadi. Kalau bukan karena itu, lakuntum minal khasirin ay halikin, pastilah kalian termasuk orang yang rugi, orang yang binasa. Nah, jadi bapak-bapak sekalian yang berbahagia, itu informasi Quran, ya, seperti itu. Jadi mereka itu pada perkembangannya itu sudah berubah, ya. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Walaqad alimtum, ini lamul qasam, ya, lam sumpah. Sungguh kalian sudah mengetahui, ai arabtum, sudah mengetahui, alladzina tadaw, atas mereka itu tajawazul hadda, yang melampaui batas, ya. Allah menggambarkan mereka itu pengikut orang-orang Yahudi, pengikut Nabi Musa itu, mereka itu alimtumul ladzina tadaw, kalian sudah tahu mereka itu melampaui batas yang ditentukan, ya, minkum fis sabti, tentang hari Sabtu, ya, bisaidis samaki, dengan memancing ikan, wa qad nahainahum anhu, dan sungguh kami melarangnya memancing di hari Sabtu. Wahum ahlu ailati, mereka itu adalah penduduk negeri Ailah. Fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in, maka kami katakan kepada mereka yang durhaka, mereka yang melanggar perintah, ya, larangan tidak boleh memancing di hari Sabtu itu tadi, qiradatan khasi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Jadi pernah ada, ya, jadi pernah ada kutukan itu diberikan langsung gitu. Jadi manusia berubah jadi monyet. Yang kedua, pada masa Nabi Daud, ketika orang dikutuk menjadi mukanya babi. Nah, ini kutukan yang pernah terjadi. Jadi kalau kita dulu cerita tentang dikutuk, sebenarnya cerita tentang Quran itu ada, ya. Jadi kalau ada yang bawa, saya bacakan ini sarahnya ini, bahwa mereka itu, ya, hasiluhu anna sab'ina alfan min qaumi Daud kanu bi qaryatin tusamma Ailah. Ya, kesimpulannya bahwa ada 70.000 dari kelompok, ya, pengikut Nabi Daud, kanu bi qaryatin tusamma Ailah, mereka itu berada di satu negeri namanya Ailah, ya. Indal aqabati, ya, fi Arwadi'is, ya, di satu lereng gunung, ya. Dan fi Arwadi'is, mereka diberi pada masa lapang kehidupannya. Hidupnya sudah bagus, hidupnya sudah tidak lagi susah. Famtahanahumullahu bi an harrama alaihim istiyadas samaki yaumas sabti. Maka Allah menguji kepada pengikut Nabi Daud itu. Nabi Daud itu termasuk dari keturunannya
Yakub juga, jadi disebut dengan Bani Israel juga. Allah mengharamkan kepada mereka itu ya memanen berburu ikan. Jadi nggak mesti memancing ya. Ya, dilarang mereka berburu ikan pada hari Sabtu. Wa halalahum baqil ayyami minal ahadi ilal jum'ah, dan Allah menghalalkan untuk mereka itu pada hari-hari yang lain ya, dari Sabtu sampai dengan Jumat. Cuma Sabtu nggak boleh. Ya, fa idza kana yaumus sabti wajadus samaka bikasratin ala wajhil lama. Ketika datang hari Sabtu, mereka mendapati ikannya banyak di atas air itu, di permukaan air ikannya banyak. Wa fi baqiha lam yajidu syai'an. Dan di selain hari Sabtu nggak ada ikannya. Kalau hari Sabtu banyak ikannya, tapi Allah melarangnya. Summa inna iblisa 'allamahum hailatan yastaduna biha. Kemudian iblis mengajarkan kepada mereka cara ya mengambil ikan. Faqala lahum, maka dikatakan iblis kepada mereka itu, isna'u jadawil haulal bahar. Buatlah oleh kalian jadawil. Jadawil itu sodetan. Jadi ini di Pondok Pinang itu kali Grogol itu disodet, kemudian dibuang gitu. Nah, iblis bilang itu kamu mancing tidak boleh mancing di laut. Laut itu kamu sodet aja gitu, buang gitu, darat masuk. Nanti kalau ikan sudah masuk ke situ, kamu tutup. Ambilnya nanti jangan hari Sabtu, tapi ngakalinnya hari Sabtu, karena ikannya adanya hari Sabtu. Ini pinter kan? Ya, yang ngajarin iblis. Ya. Nah, faiza jaa as-samaku, maka nanti ketika datang ikan, wa nazala fil jadawil, ya, dan mereka masuk ke sodetan laut itu tadi, fasaddu alaihi, maka kau tutup ya jadawilnya itu tadi. Wa akhadhu fi ghairi yaumi sabti, dan kau ambil nanti selain hari Sabtu. Ambilnya Minggu, Senin.